Nasib pahit Sudirman yang kini tak lagi dianggap oleh pengacara 6 terpidana, dibandingkan dengan Jessica Wongso. Pengacara 6 terpidana kasus Vina Cirebon, Jutek Bongso mengatakan bahwa terpidana Sudirman sudah bukan menjadi sosok yang vital bagi pihaknya dalam pengungkapan kasus yang kini tengah diperjuangkan. Sehingga dia mengaku akan mengajukan peninjauan kembali, PK, tanpa menghadirkan terpidana Sudirman. Jutek mengatakan bahwa kehadiran Sudirman sudah tidak terlalu vital sehingga dia pun tidak mau memaksa. Hal itu dia katakan dalam tayangan NTV pada Senin, tanggal 19 Agustus tahun 2024. Menurut kami sudah tidak ya, menjadi sosok vital, makanya kami gak ngotot untuk hadirkan Sudirman, kata Jutek Bongso. Biar saja dia mau mengaku, biar saja, sambungnya. Soal kabar Sudirman mengaku bahwa dia terlibat dalam pembunuhan Vina dan Eki, kata Jutek, pihaknya masih belum tahu pasti. Sebab, pihaknya belum pernah bertemu sama sekali dengan Sudirman. Menurutnya, Sudirman ini dihukum seumur hidup dalam kasus Vina Cirebon ini. Untuk itu dia berharap bisa bertemu untuk memberikan penjelasan soal nasibnya. Sekaligus menanyakan secara langsung, betul atau tidak soal pengakuannya itu di kasus Vina. Kami pengen tahu jalan cerita sebenarnya. Kamu dihukum seumur hidup loh, gak main-main, terang Jutek. Artinya tidak pernah keluar lagi dari penjara, tidak punya hak untuk mendapatkan remisi, tidak punya hak untuk keluar dari lapas, sambungnya. Jutek pun membandingkan masa hukuman Sudirman dengan Jessica Wongso yang baru-baru dibebaskan bersyarat. Masa hukuman Jessica yang divonis 20 tahun, kata dia, berbeda dengan divonis seumur hidup seperti yang dialami Sudirman. Mantan terpidana kasus kopi sianida Jessica Wongso, kata Jutek, hanya menjalani hukuman sekitar 8 tahun karena mendapat remisi. Juni lalu Bapak Ibu Sudirman temui anaknya dikelilingi penyidik, berharap besok bisa ketemu lagi. Sudirman, yang sebelumnya sulit ditemui di Polda Jabar dalam kasus Vina Cirebon, telah dipindahkan ke Lapas Bancai, Bandung. Mendengar kabar ini, keluarga Sudirman di Cirebon menyambut dengan antusias dan berencana untuk melakukan kunjungan besar-besaran ke Bandung. Kakak kandung Sudirman, Benny mengungkapkan perasaan lega dan bahagianya setelah mendengar kabar tersebut. Ya alhamdulillah senang sih kalau udah dapat kabar, Sudirman sudah ada di Lapas Bancai, ujar Benny saat dikonfirmasi Tribun, Selasa, tanggal 20 Agustus tahun 2024, malam. Benny juga menuturkan, bahwa setelah menerima kabar kepindahan adiknya, ia langsung berencana untuk bertemu dengan Sudirman. Pertama saya ingin ketemu ya, insya Allah dijadwalkan oleh tim Peradi dan Bu Titin, Kamis besok, ucapnya. Kunjungan tersebut, menurut Benny, merupakan momen penting bagi keluarga untuk bisa berbicara langsung dengan Sudirman dan mengetahui kondisi sebenarnya di dalam lapas. Nanti biar bisa ngobrol juga sama Sudirman. Nanti mau tahu saja, gimana di dalam itu bagaimana, jelas dia. Benny juga berharap seluruh anggota keluarga dapat berkumpul dan bersama-sama menjenguk Sudirman di Lapas Bancai. Intinya pokoknya pengen ketemu dulu, saya mau biar semua, keluarga dan kuasa hukum, ngumpul lah. Menurut Benny, pertemuan terakhir Sudirman dengan keluarga terjadi pada tanggal 28 Juni tahun 2024, saat Ibu Sudirman sempat menemui putranya. Namun, pertemuan tersebut berlangsung dalam pengawasan ketat petugas penyidik sehingga tidak bebas. Senin malam, tanggal 19 Agustus tahun 2024, Titin Prialianti, mantan kuasa hukum Sudirman, mengungkapkan keinginan keluarga Sudirman yang kuat untuk mengembalikan dirinya sebagai kuasa hukum. Selain itu, keluarga juga meminta agar Sudirman segera dipulangkan ke Lapas Cirebon. Pernyataan ini disampaikan Titin saat diwawancarai di kediamannya. Titin menjelaskan bahwa sejak awal keluarga Sudirman tidak pernah berniat mengganti kuasa hukum. Bahkan, ketika Pegi Setiawan tertangkap tanggal 21 Mei tahun 2024 lalu, ada permintaan dari pihak kepolisian agar keluarga mencabut kuasa dari dirinya. Tapi keluarga bersikeras tidak mau karena mereka menganggap saya yang paling paham dengan Sudirman dan kondisinya, ujar Titin, Senin, tanggal 19 Agustus tahun 2024, malam. Ia juga mengungkapkan bahwa peralihan kuasa hukum kepada pengacara yang ditunjuk oleh Polda Jabar telah menyebabkan adanya pengakuan dari Sudirman yang justru tidak diakui oleh terpidana lainnya yang kini dipegang oleh Peradi. Sebenarnya yang mengantarkan keluarga Sudirman ke Pak Oto Hasibuan juga saya. Saat itu, saya menyerahkan kuasa kepada Pak Oto karena ada pencabutan dari saya. Namun,
Sekarang keluarganya meminta saya kembali karena saya dianggap paling paham mengenai Sudirman, ucapnya. Titin menambahkan bahwa salah satu masalah besar yang dihadapi adalah adanya pengakuan dari Sudirman terkait peristiwa kematian Vina dan Eki Cirebon yang dianggap tidak sesuai oleh keluarga. Keluarga meyakini tidak pernah ada peristiwa pembunuhan itu karena mereka tahu siapa Sudirman. Jelas dia. Titin juga mengungkapkan kronologi mengapa dirinya tidak lagi menjadi kuasa hukum Sudirman. Kuasa hukum Saka Tatal ini menjelaskan bahwa setelah penangkapan Pegi Setiawan pada tanggal 21 Mei tahun 2024, ada permintaan dari pihak kepolisian agar keluarga Sudirman menandatangani kertas kosong yang ternyata adalah pencabutan kuasa dari dirinya. Saya terus berkoordinasi dengan Peradi untuk memastikan Sudirman bisa kembali ke Lapas Cirebon. Kami berharap jika Sudirman dikembalikan ke Lapas Cirebon, keluarganya bisa lebih mudah berkomunikasi dan memahami apa yang sebenarnya terjadi, katanya. Sebelumnya, keluarga Sudirman mengungkapkan kesulitan mereka untuk bertemu dengan Sudirman yang saat ini memiliki kuasa hukum dari penunjukan Polda Jabar. Dalam sebuah video yang dibuat oleh Benny, kakak kandung Sudirman, keluarga menyampaikan harapan agar Sudirman dapat mengajukan peninjauan kembali, PK, seperti para terpidana lainnya, serta dipindahkan kembali ke Lapas Cirebon. Benny mengungkapkan bahwa sejak Sudirman memiliki kuasa hukum baru, keluarga sangat kesulitan untuk bisa bertemu dengannya. Kami dari keluarga Sudirman, ini Ibu Sairo ibundanya Sudirman, saya Benny kakaknya Sudirman dan ini Bapak Suratno bapaknya Sudirman. Kami ingin cerita bahwa untuk bertemu Sudirman saat ini sangat susah, ujar Benny. Selain itu, Benny juga menyampaikan harapan keluarga agar Sudirman dapat mengajukan PK. Keluarga juga ingin mengajukan PK seperti terpidana yang lainnya, ucapnya. Keluarga Sudirman juga berharap agar Sudirman dipindahkan kembali ke Lapas Cirebon. Kami juga berharap Sudirman itu dipindahkan ke lapas yang dimana ditentukan, yaitu Lapas Cirebon, jelas dia. Dalam video tersebut, Benny juga menekankan pentingnya peran mantan kuasa hukum Sudirman, Ibu Titin, dalam mendampingi kasus ini. Saya berharap, kalau sudah bertemu, ingin masuk ngobrol dan berkata sejujurnya dan mengajak Ibu Titin yang tahu berkas yang awal mula menangani kasus Sudirman. Bu Titin tahu apa yang diketahui pas sidang, katanya. Benny juga menyatakan keprihatinannya atas kesulitan yang dialami keluarga untuk bertemu Sudirman. Saya berharap itu satu, mau ketemu sama Sudirman, dan susahnya luar biasa. Orang tua itu ketemu terakhir pada tanggal 28 Juni tahun 2024, dan saya pribadi belum pernah sama sekali ketemu sama Sudirman, ujarnya. Keluarga berharap Sudirman dapat segera bertemu dengan mereka dan mengajukan PK seperti 6 terpidana lainnya. Semoga Sudirman bisa bertemu dengan kami keluarga dan bisa mengajukan PK seperti 6 terpidana lainnya, ucap Benny. Seperti diketahui, 6 terpidana kasus Vina Cirebon resmi mengajukan peninjauan kembali, PK, ke Pengadilan Negeri, PN, Cirebon pada Rabu, tanggal 14 Agustus tahun 2024, siang. Pengajuan itu tanpa diikuti oleh satu terpidana lainnya Sudirman yang kini memiliki pengacara dari pihak Polda Jabar. Tim kuasa hukum 6 terpidana pun tak bisa menunggu Sudirman, karena harus segera mendaftarkan diri untuk PK. Adapun para terpidana kasus Vina Cirebon yang mengajukan PK adalah Eko Ramdhani bin Kosim, Hadi Saputra Kasanah, Jaya bin Sabdul, Eka Sandi bin Muran dan Supriyanto bin Sutadi.